Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2311011152. Tujuan membuat video ini untuk menjawab soal UAS matkul filsafat. Saya akan menjawab soal nomor 1. Berpikir adalah aktivitas mental yang dilakukan oleh manusia untuk memahami, menilai atau menciptakan sesuatu. Berpikir bisa bersifat praktis, ilmiah, artistik, atau lainnya, tergantung pada tujuan dan metodenya. Saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan proses berpikir dalam filsafat. Filsafat munculnya karena para pemikiran tidak puas dengan jawaban dari dongeng-dongeng Yunani yang selama ini menjadikan pembenaran setiap gejala alam yang tidak dapat dibuktikan dengan akal manusia, sehingga lahirlah para pemikir fiksul yang rasional, yang mana mereka mencari asas yang pertama dari alam semesta yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah, yaitu Socrates. Ini semua terjadi pada abad 6 Masehi. B. Filsafat bermula dari masa heran, kagum, dan ingin tahu terhadap fenomena alam yang sulit dijelaskan oleh akal sehat atau pengetahuan biasa. Orang-orang Yunani kuno yang menyaksikan bintang-bintang, bulan, dan planet di langit malam, mereka merasa penasaran tentang asal-usul, sifat, dan tujuan dari benda-benda langit tersebut. Keingintahuan akan rahasia alam tersebut akhirnya menimbulkan filsafat juga. C. Karena angan-angan dapat membuka wawasan dan inovasi dalam mencari jawaban yang lebih baik. Salah satu contoh angan-angan yang melahirkan filsafat adalah Plato 427 hingga 347 Masehi, yang mengembangkan teori dunia. Ide-ide tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dipahami oleh akal. Saya akan menjawab soal nomor 3. Berdasarkan sejarah, konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Saya akan menjelaskan A. Periode pra-Socrates abad ke-6 Masehi dan ke-5 Masehi. Periode ini ditandai oleh munculnya para filsuf yang mencoba menjelaskan alam semesta dengan menggunakan prinsip-prinsip rasional, bukan mitos atau agama. Beberapa tokoh penting dalam periode ini adalah Thales. Periode klasik abad ke-5 Masehi. Periode ini ditandai oleh munculnya 3 filsuf besar yang disebut sebagai bapak filsafat barat, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan dari jawaban tentang etika, politik, epistemologi, metafisika, estetika, dan psikologi. Periode Helenistik abad ke-4. Periode ini ditandai oleh penyebaran dan perkembangan filsafat Yunani di luar Yunani, terutama di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekaisaran Makedonia dan Romawi. Beberapa aliran filsafat yang munculnya pada periode ini adalah Stokisme. Mereka mengajukan berbagai pandangan tentang kebahagiaan, kebebasan, kebenaran, dan realitas, serta mempengaruhi pemikiran-pemikiran selanjutnya, termasuk agama-agama seperti Kristen dan Islam. B. Filsafat Islam merupakan pemikiran filosofis yang berdasarkan pada ajaran Islam serta dipengaruhi oleh filsafat Yunani, India, dan lainnya. Al-Kindi adalah satu filosof muslim pertama yang mencoba menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Ia juga dikenal sebagai bapak filsafat Arab karena ia menggunakan bahasa Arab sebagai medium penulisan. Ibnu Sina adalah satu filosof yang dari ilmuwan muslim paling terkenal dan berpengaruh. Ia mengembangkan sistem filsafat yang disebut Avicennisme yang menggabungkan Neoplatonisme dan Aristotelisme. Al-Ghazali adalah salah satu filosof dan teolog muslim yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ia mengkritik beberapa
pandangan filosofi Muslim sebelumnya, terutama tentang metafisika dan epistemologi. C. Ilmu merupakan jalan untuk mengenal Allah, mengikuti Rasulnya, dan menjalankan syaratnya. Ilmu juga merupakan amanah yang harus dipelajari, diamalkan, dan disebarkan kepada orang lain. Quran Surah Al-Alaq. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memerintahkan beliau dan umatnya untuk membaca, menulis, dan belajar dengan nama Allah yang menciptakan manusia dan mengajarkan manusia dengan pena dan apa yang tidak diketahui. D. Konsep sekularisme Barat adalah konsep yang memisahkan antara agama dan negara, serta antara ilmu dan agama. Konsep ini berasal dari perkembangan filsafat Barat yang dipengaruhi oleh Renaissance dan Aufklärung, yang menekankan rasionalitas, empirisme, dan kritisisme. Konsep ini menganggap agama sebagai hal yang privat, subjektif, dan tidak relevan dengan urusan publik, politik, dan ilmu. Konsep filsafat Islam adalah konsep yang menyatukan antara agama dan negara, serta antara ilmu dan agama. Konsep ini berasal dari pemikiran-pemikiran filosofis yang berdasarkan pada ajaran Islam, serta dipengaruhi oleh filsafat Yunani, Persia, India, dan lainnya. Konsep ini juga dipengaruhi oleh proses Islami ilmu yang menganggap ilmu sebagai sarana untuk mengenal Allah, mengikuti Rasulnya, dan menjalankan syariatnya. Saya akan menjawab soal nomor 4. Penyelidikan filsafat adalah proses berpikir secara kritis, sistematis, dan mendalam mengenai berbagai persoalan yang menyangkut realitas, pengetahuan, nilai, dan makna. Pembagian filsafat menurut objeknya adalah cara mengelompokkan cabang-cabang filsafat berdasarkan hal-hal yang menjadi fokus kajian. Objek dalam filsafat terdiri dari objek material dan objek formal. Objek material adalah thinkable, unknowable, unattainable. Objek formal adalah cara atau sudut pandang yang digunakan untuk mengaji objek material, seperti logika, metafisika, etika, estetika, dan sebagainya. Objek formal dapat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat umum, yaitu cabang filsafat yang mengkaji objek material secara universal tanpa membedakan jenis atau spesiesnya, seperti logika dan metafisika. Dua, filsafat khusus, yaitu cabang filsafat yang mengkaji objek material secara khusus dengan membedakan jenis atau spesiesnya, seperti epistemologi, etika, estetika, dan sebagainya. Kita menjawab soal nomor 5. Secara sederhana, filsafat membantu membentuk cara seseorang berpikir sebelum melakukan tindakan dengan memberikan dasar untuk etika dan moralitas, logika dan pemikiran rasional, metafisika dan pandangan dunia, epistemologi dan pengetahuan, aksiologi dan nilai-nilai, estetika dan kecantikan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, seseorang dapat memiliki kerangka berpikir yang membimbing keputusan dan tindakan mereka, serta membantu mereka memahami dengan etika nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.